kelompok sosial. Jadi untuk hari ini kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang permasalahan sosial atau yang KD2 ya. Em, saya akan melakukan share screen atau presentasi. Apakah sudah terlihat presentasinya? Halo, apa suara saya terdengar? Belum terlihat, Pak. Baru terlihat limit, Pak. Oh iya, oke. Kalau sekarang berarti sudah terlihat ya, berkaitan dengan PowerPoint. Oke, sebelum kita mulai masuk ke materi permasalahan sosial, saya mau dong coba bertanya kepada kalian semua, kira-kira materi sebelumnya itu ada yang masih ingat nggak ya tentang kelompok sosial? Apa saja dari awal sampai akhir? Kira-kira ada nggak yang mau memberikan sedikit penjelasan tentang materi sebelumnya? Silakan yang mau memberikan penjelasan, siapa? Ya, saya Bapak. Oh iya, boleh, silakan Mas Saifuddin. Oke, kelompok sosial sebelumnya yang kita pelajari ada kelompok teratur sama tidak teratur. Yang saya ingat untuk kelompok tidak teratur itu ada massa, publik, sama kerumunan, Bapak. Oh ya, berarti ada massa, ada publik, dan ada kerumunan. Oke, terima kasih Mas Saifuddin. Baik, kita langsung saja untuk masuk ke materi selanjutnya ya. Tapi ada yang tertinggal nih sebelum kita mulai, kita biar lebih afdol lagi, biar lebih pas lagi, kita berdoa dulu ya sebelum memulai pembelajarannya. Oke, kepada eh, kalian kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita lanjut ya. Permasalahan sosial. Apa sih yang dimaksud dengan permasalahan sosial? Ada yang tahu nggak dari definisinya sebelum kita masuk ke definisi aslinya atau menurut para ahli? Kalian pernah dengar nggak di istilah permasalahan sosial atau masalah plus sosial gitu? Ada yang tahu? Secara umum aja ya, apa yang ada di benak kalian ketika membicarakan tentang permasalahan sosial? Ada yang tahu? Coba, saya mau tahu responnya dari kalian. Siapa yang tahu yang ada di benak kalian aja, yang ada di benak kalian tentang ketika mendengar permasalahan sosial. Silakan. Ya, Pak Akbar. Oh iya, Mas Saifuddin, silakan. Ya, saya masalah sosial itu penuh dengan keresahan di masyarakat. Oke, jadi permasalahan sosial menurut Mas Saifuddin adalah keresahan yang terjadi di masyarakat. Oke, mendekati betul ya, itu hampir betul sekali tuh berkaitan dengan definisi menurut para ahlinya. Yuk kita masuk ke tujuan pembelajarannya dulu ya. Yang pertama, kalian akan diminta untuk memahami berbagai jenis permasalahan sosial di masyarakat atau di ranah publik. Yang kedua adalah kalian diminta untuk memahami dampak permasalahan sosial terhadap kehidupan masyarakat. Jadi ada dua nih, memahami berbagai jenis, dan yang kedua adalah memahami dampak dari permasalahan sosial tersebut. Biar lebih mudah kita sebut saja permasalahan sosial itu masos ya, supaya lebih simple menjelaskannya. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Ini adalah peta konsepnya. Kalian bisa screenshot ya untuk pegangan kalian. Siapa tahu ini bermanfaat untuk pembelajaran selanjutnya. Jadi jenis permasalahan sosial itu untuk pembelajaran hari ini kita fokuskan kepada 4 hal, yaitu kemiskinan, kriminalitas, kesenjangan sosial, dan ketidakadilan. Baru setelah itu kita akan membicarakan tentang dampak permasalahan sosial terhadap kehidupan publik atau kehidupan masyarakat. Lanjut. Nah, ini dia. Saya mau bertanya kepada kalian. Ini gambar atau foto ya, cuplikan foto ini menurut kalian apa maknanya atau apa yang terjadi di gambar ini? Coba, siapa yang mau menjelaskan satu orang?
ada gambar di sebuah lingkungan itu tempat sampah yang penuh ya, sehingga sampahnya itu keluar-keluar dan mencemari lingkungan sekitar tempat tersebut. Kira-kira menurut kalian ini permasalahan sosial bukan? Ayo, ada yang mau menjelaskan atau memberikan tanggapannya berkaitan dengan gambar ini? Gambar sebuah sampah yang penuh gitu ya, sampah yang penuh sehingga menyebabkan pencemaran. Coba satu orang. Saya Pak. Oh iya, Mbak Carmila, silakan. Itu masalah sosial Pak, soalnya sampah kan bikin bau, jadi mengganggu lingkungan Pak. Ya, betul. Jadi ini adalah gambar yang berkaitan dengan permasalahan sosial yang pada akhirnya mengganggu lingkungan ya. Benar, dia buang sampahnya di tempat sampah, kan itu tempat sampah ya, tapi tempat sampahnya tidak dikelola dengan baik sehingga menimbulkan masalah sosial gitu. Nah, ya jawabannya bisa, karena keadaan atau definisi dari masalah sosial itu adalah suatu keadaan atau kondisi ketika kenyataan yang terjadi tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan. Atau orang yang sering menyebutnya bahwa masalah sosial adalah kondisi yang tidak diharapkan. Hampir benar ya apa yang disampaikan oleh Mas Saifuddin tadi tentang keresahan yang ada di masyarakat. Jadi masalah sosial secara umum definisinya adalah kenyataan yang terjadi tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh masyarakat atau nilai-nilainya tidak sesuai dengan keadaan yang ada di masyarakat atau yang tidak diharapkan. Sampah yang berserakan dianggap sebagai sesuatu yang tidak diharapkan oleh masyarakat karena memiliki dampak yang buruk seperti banjir atau menimbulkan penyakit, bau, dan sebagainya. Itu ya. Oke, selanjut kita masuk ke jenis permasalahan sosial yang pertama, yaitu ada kemiskinan. Kemiskinan itu secara umum definisinya adalah menurut Sujono Sukanto, keadaan di mana seorang tidak sanggup untuk memelihara diri sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompoknya dan juga tidak mampu untuk memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Jadi kemiskinan adalah keadaan di mana dia tidak sanggup untuk memelihara diri sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompoknya. Jadi taraf kehidupan yang ada di masyarakat itu dia nggak sampai ke standar tersebut sehingga dia bisa disebut sebagai kemiskinan. Lanjut, yang kedua, jenis permasalahan sosial yang kedua itu adalah kriminalitas, yaitu bentuk perbuatan sosial yang melanggar norma hukum yang berkaitan dengan perbuatan merampas hak milik orang lain. Ya, merampas hak milik orang lain atau mengganggu ketertiban masyarakat atau pembunuhan maupun satu orang maupun sekelompok orang. Jadi hak milik orang lain dirampas maupun nyawanya juga ya. Jadi nyawanya juga bisa dirampas atau dia juga kriminalitas juga mengganggu ketertiban di masyarakat. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga adalah kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial. Kalian bisa lihat di gambarnya tersebut ada seorang anak yang berdiri di sebuah tembok dalam keadaan yang kumuh atau tidak terawat gitu ya temboknya atau lingkungannya. Dia menatap kepada kumpulan gedung gitu ya, sekumpulan gedung di mana gedung tersebut adalah simbol dari orang-orang dengan kesejahteraan yang bagus atau kita sebut sebagai orang kaya. Apa sih definisinya dari kesenjangan sosial? Yaitu adalah ketidakseimbangan sosial yang ada di lingkungan masyarakat yang menimbulkan perbedaan mencolok di masyarakat. Jadi perbedaannya jelas ya, yang satu itu kumuh dan yang satu itu bagus atau mewah gitu ya. Sehingga ini disebut sebagai kesenjangan sosial. Lanjut yang keempat, yaitu ketidakadilan. Ketidakadilan itu adalah suatu tindakan oleh lembaga sosial maupun perorangan yang memihak pada salah satu dari kedua belah pihak yang bersengketa yang disebut sebagai tindakan ketidakadilan. Tindakan ini merupakan tindakan yang sewenang-wenang ya. Itu agak tipu tuh. Merupakan tindakan yang sewenang-wenang. Jadi ketidakadilan itu adalah tindakan yang ada ketidakadilan ya. Jadi kondisi yang tidak
setara atau tidak seimbang karena ada yang memihak. Jadi ada orang atau lembaga yang memihak kepada pihak lain, berat sebelah gitu ya. Jadi simbolnya itu timbangan yang berat sebelah. Nah, itu definisi dari ketidakadilan. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya berkaitan dengan jenis-jenis permasalahan sosial? Silakan, ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada, kita lanjut ke pembagian kelompok diskusi ya. Kalau misalkan tidak ada yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya tidak? Cukup jelas ya. Oke, ini juga sudah saya posting di Google Classroom ya. Jadi kalian PPT ini bisa kalian lihat ke Google Classroom-nya. Jadi untuk kalian pelajari lebih lanjut atau kalau tidak ada yang mengerti di Google Classroom kalian bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk kita diskusikan. Bukan hanya saya yang jawab, tapi kalau ada yang paham atau yang mengerti pertanyaan tersebut silahkan dijawab dan akan mendapatkan nilai tambahan gitu ya. Setiap pertanyaan dan jawaban itu akan mendapatkan perhatian dari saya dan akan saya berikan reward berupa nilai gitu. Selanjutnya, kalau tidak ada yang mau bertanya, kita masuk ke pembagian kelompok diskusi. Ini saya sudah buat kelompok atau kita sudah buat kelompok. Dari kelompok tersebut ada 5 kelompok ya, ada 5 kelompok. 5 kelompok ini nanti akan mendiskusikan sebuah LKPD yang kalian bisa klik linknya di Google Classroom masing-masing. Bentuknya adalah Google Form. Jadi tugasnya kalian hari ini adalah kalian mendiskusikan dari tiap-tiap anggota kelompok ini, mendiskusikan tentang, sebentar saya buka dulu, mendiskusikan tentang permasalahan sosial. Nah ini dia, tentang permasalahan sosial di masyarakat. Mengidentifikasi permasalahan sosial di masyarakat. Kalian bisa lihat di sini ada gambar-gambarnya. Gambar-gambar ini nanti kalian jelaskan ya. Apa saja yang dijelaskan? Ada 3. Yang pertama adalah kalian Yang pertama adalah kalian diminta untuk mengidentifikasikan jenis permasalahan sosial dalam gambar tersebut. Jadi gambar ini ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi ada 5 gambar untuk masing-masing kelompok, masing-masingnya 1 kelompok. Dari atas ke bawah aja ya urutannya ya. Jadi kelompok 1 yang atas, kelompok 2 bawahnya, sampai kelompok 5 yang terakhir. Jadi kalian mengidentifikasi jenis permasalahan sosial ada di gambar tersebut. Terus yang kedua, kalian kaji faktor apa saja yang menyebabkan permasalahan sosial tersebut muncul. Kok bisa sih muncul faktor permasalahan tersebut di masyarakat. Dan yang ketiga, analisisnya adalah kalian coba analisis dampak apa yang akan terjadi jika masos ini terus terjadi, dibiarkan gitu ya, tidak diberikan solusinya. Nah, terjadi terus-menerus, kira-kira dampaknya seperti apa? Jangan lupa ditulis nama lengkap dan kelasnya, gitu ya. Oke, diskusi bisa saya mulai kurang lebih selama 30 menit ya. Setelah 30 menit kita akan mulai lagi Google Meet-nya. Setelah itu kalian bisa presentasikan atau menjelaskan aja, nggak usah dipresentasikan secara penuh, dijelaskan aja satu persatu jawabannya dari perwakilan kelompoknya saja. Jadi tidak semua kelompok memberikan penjelasannya. Oke, silakan diskusi dimulai. Diskusi selesai, silakan. Yang mau mempresentasikan atau mau menjelaskan gambar pertama ya. Gambar pertama ini adalah gambar tugasnya dari kelompok 1. Kelompok 1 siapa tadi? Ada Herlina, Ahmad Saifuddin, dan Sule. Silakan yang mau memberikan tanggapan atau penjelasan terkait dengan gambar tersebut. Gambar yang ini ya, gambar yang bapak-bapak di pinggir jalan ini. Ya, silakan. Siapa yang mau menjelaskan? Herlina, Ahmad Saifuddin, atau Sule? Ya, Pak Akbar. Oke, Ahmad Saifuddin, silakan. Di kelompok saya ada Mbak Herlina sama Mas Sule. Ya. Kelompok hasil diskusi kami memberikan jawaban untuk soal nomor 1
tentang gambar ini merupakan masalah sosial kemiskinan, di mana terdapat seorang kakek yang duduk untuk meminta belas kasihan kepada orang yang melintas. Jadi ini menurut kami masalah sosial. Yang kedua, faktor apa? Banyak faktor, ada 3, yaitu pola pikir, tingkat pendidikan, dan ketersediaan lapangan pekerjaan. Yang pertanyaan terakhir, dampak apa yang akan terjadi jika dibiarkan? Maka secara umum kesejahteraan masyarakat menurun serta timbulnya peningkatan tindak kriminalitas dan kekerasan. Begitu Bapak. Oke, terima kasih atas jawabannya Ahmad Saifuddin. Jadi ini adalah contoh atau gambar dari kemiskinan di masyarakat ya, dengan penjelasan yang sudah dipaparkan dengan baik. Oke, terima kasih kepada kelompok 1. Sekarang kita masuk yang kelompok kedua. Anggota kelompoknya ada Marhamah, Husniatun, dan Andre. Silakan salah satunya yang mau memberikan penjelasan terkait dengan gambar atau ilustrasi ya di gambar ini. Silakan. Baik Pak Guru, saya mewakili teman kelompok saya dari kelompok 2. Kami ingin membacakan hasil diskusi kami di mana materi-materi yang Pak Guru sajikan, gambar-gambar di atas ini sangat menarik. Terus yang pertama, ini berdasarkan hasil pendapat dari kelompok kami, fenomena tersebut lazim disebut sebagai kriminalitas jalanan atau begal. Pelaku melakukan perampasan kendaraan dengan mengancam menggunakan senjata tajam. Itu yang pertama pendapat kami. Terus pendapat yang kedua dari kelompok kami, jadi kita lihat di sini, ini berdasarkan hasil pengamatan kami itu terhadap para pelaku begal, faktor penyebab terjadinya pembegalan itu yang paling mendasar itu didasari oleh faktor ekonomi, kemudian faktor lingkungan, faktor peniruan, faktor pendidikan, faktor mental, faktor minuman keras atau alkoholisme dan obat-obatan terlarang. Dan yang terakhir, pendapat dari kelompok kami, jika dibiarkan maka akan menimbulkan keresahan di masyarakat, roda ekonomi akan terhambat karena faktor keamanan yang minim. Demikian pendapat kami dari kelompok 2. Oke, terima kasih tadi Marhamah ya, Mbak Marhamah, terima kasih atas jawabannya, sangat luar biasa sekali. Kita lanjut ya. Ya, kita lanjut untuk selanjutnya kelompok 3. Ya, kelompok 3 itu anggotanya ada Kiki Karmilasari, Parto, dan Atta Halilintar. Ya, silakan yang mau menjelaskan fenomena tersebut. Ya Pak, saya yang akan mewakili dari kelompok saya. Yang pertama itu gambarnya gambar ini apa ya, warga kulit hitam yang ada di Amerika. Kalau tidak salah itu fenomena waktu kasus pembunuhan George Floyd yang dilakukan oleh oknum polisi di Amerika, Pak. Itu jawaban yang pertama dari gambarnya. Yang kedua, Bapak, kenapa hal itu bisa terjadi? Karena menjamurnya aksi rasisme terhadap minoritas yang terjadi dalam sosial politik Amerika Serikat. Minoritas kulit hitam atau Afro ini seringkali mendapatkan perilaku diskriminatif dari masyarakat, bahkan oknum pemerintahan. Kemudian yang nomor 3, Pak, dampak yang akan terjadi jika hal ini terus berlanjut atau dibiarkan, itu bisa menyebabkan aksi yang lebih luas lagi, Pak. Terlebih kita melihat negara Amerika Serikat sebagai salah satu kiblat demokrasi dunia. Ini bisa saja akan terjadi kepada minoritas lainnya di negara lain itu, Pak. Sekian Pak dari kelompok saya. Oke, terima kasih perwakilan kelompok 3 atas jawabannya, sangat luar biasa sekali. Berarti ini adalah kasus kekerasan karena ketidakadilan yang terjadi di wilayah Amerika, tapi bisa juga terjadi di Indonesia. Nanti mungkin kita akan mendiskusikan kira-kira ketidakadilan yang terjadi di Indonesia itu seperti apa. Oke, lanjut yang keempat. Kelompok 4 ada Darmawati, Eko, dan Nunung. Silakan perwakilan yang mau menjelaskan terkait dengan gambar atau ilustrasi yang keempat. Silakan. Saya Pak.
terima kasih atas kesempatannya. Ya, silakan. Dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Gambar tersebut terlihat perumahan kumuh yang di samping berdiri rumah yang permasalahan sosial apa yang ada dalam gambar tersebut? Menurut jawaban kelompok kami, gambar di atas merupakan potret dari ketimpangan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Oke. Di sana terlihat rumah orang kaya yang sangat mewah, sedangkan di sisi lain terdapat rumah warga miskin yang berada di pinggir sungai dengan keadaan yang sangat kumuh. Oke. Kemudian yang kedua, Pak, apa yang menyebabkan permasalahan sosial tersebut muncul? Menurut jawaban kelompok kami, bahwa faktor yang menyebabkan ketimpangan ekonomi, persebaran penduduk yang tidak rata, lapangan pekerjaan yang terbatas, hingga kebijakan yang tidak adil. Yang ketiga yaitu dampak apakah yang terjadi jika hal ini berlanjut. Nah, jika dibiarkan, hal ini akan makin meluasnya ketimpangan ekonomi masyarakat hingga munculnya kriminalitas di masyarakat. Sekian dan terima kasih untuk pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Jawabannya sangat luar biasa bagus ya. Nanti untuk nilainya saya akan berikan di Google Classroom di Google Classroom ya. Nanti kalian bisa cek nilainya. Oke, untuk selanjutnya kelompok 5. Silakan kelompok 5, anggota kelompoknya ada Mary Koslulat, Akri, dan Bastian. Silakan penjelasannya dari gambar yang terakhir. Gambar kekerasan ya, gambar kekerasan. Ya, baik. Terima kasih Bapak atas waktu yang diberikan kepada kami. Saya akan mewakili teman-teman saya untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok kami berdasarkan gambar yang Bapak sudah bagikan kepada kami. Fenomena yang kami lihat ya, melalui gambar yang sudah Bapak bagikan kepada kami, fenomena tersebut adalah kekerasan yang terjadi terutama kepada kaum perempuan. Ya. Masalah sosial dan juga masalah sosial yang terjadi adalah ketidakadilan. Yang kedua, faktor kebudayaan dan sosial menjadi penyebab beberapa kaum laki-laki merasa lebih kuat sehingga menyebabkan munculnya kekerasan bagi kaum perempuan. Dan yang terakhir Bapak, jika dibiarkan maka kaum perempuan akan semakin tertindas. Seperti itu hasil diskusi kami Bapak. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih atas jawabannya. Wah, luar biasa sekali ya. Tiap-tiap kelompok memberikan diskusinya dengan sangat baik dan jawabannya juga sangat bagus. Terima kasih ya atas jawabannya. Untuk nilainya nanti akan ada di Google Classroom masing-masing siswa. Oke, kita lanjut ya ke setelah diskusi ini kita masuk ke slide berikutnya, yaitu tugas pertemuan selanjutnya. Nah, kepada kalian, ini tugasnya tugas individu saja ya. Jadi yang kalian lakukan di pertemuan selanjutnya adalah lakukan pengamatan dan dalam mencari 3 foto permasalahan sosial di sekitar lingkungan tempat tinggal kalian. Jadi tugasnya adalah kalian mencari gambar atau potret dari masos yang ada di lingkungan sekitar kalian aja, nggak usah yang jauh-jauh ya. Jadi di tempat kalian itu ada masalah kemiskinan kah, atau ada masalah ketidakadilan, atau masalah kriminalitas dan segala macam. Silakan kalian cari fenomena tersebut lalu diabadikan melalui foto gitu ya. Nanti fotonya terserah kalian mau edit, diperbagus lagi, lebih estetikan lagi, itu terserah kalian. Yang jelas saya meminta poinnya adalah tertangkapnya potret dari permasalahan sosial yang ada di lingkungan tempat tinggal kalian. Lalu mungkin nanti setelah itu kalian akan menjelaskan ini masalah sosialnya seperti apa gitu ya. Tapi tetap ketika mencari foto, hunting foto tersebut,
tetap gunakan masker, jaga jarak, dan jangan terlalu jauh tempat ininya ya. Jangan sampai kalian berkerumun. Lakukanlah dengan sebaik-baiknya karena sekarang sedang pandemi ya. Jadi kalian lakukanlah dengan sehati-hati mungkin. Kalau bisa yang ada di lingkungan tempat tinggal kalian saja. Kalian lihat dulu aja tetangga kalian itu ada permasalahan sosial atau tidak. Dan juga jangan sampai mengganggu privasi dari orang lain. Kalau perlu meminta izin, silakan minta izin ya. Jangan sampai kalian memfoto tanpa membuat orang lain itu menjadi terganggu privasinya. Jadi kalian silakan lakukan dengan sebaik mungkin. Oke. Kita masuk ke dalam penutup ya. Jadi kita simpulkan hasil pembelajaran kita hari ini, masalah sosial itu pada intinya itu dekat dengan kehidupan sehari-hari di sekitar masyarakat. Jika kepekaan rasa di masyarakat sudah buta, dampak yang relevan akan mulai menghantui tidur jenjang elemen masyarakat. Maksudnya adalah ketika kita cuek atau tidak peka terhadap keadaan masyarakat, maka masalah sosial yang akan lebih besar itu terjadi gitu ya. Jadi kepada kalian, kita sedang belajar sosiologi, kita belajar ilmu sosial, maka kita juga dituntut untuk peka terhadap lingkungan sekitar kita. Kalau kita tidak bisa membantu, setidaknya tidak mengganggu gitu ya. Oke, kalau seperti itu saya kira cukup ya. Untuk pertanyaan-pertanyaan atau diskusi lainnya, silakan kalian bisa taruh di Google Classroom-nya, nanti akan dijawab oleh saya atau dari siswa yang lainnya ya. Saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak. Oke, demikian hasil peer teaching saya kepada Bu Nurul dan Pak Ratno. Oke, Pak Akbar.